Semoga Allah Bapa memberkati para penderita agar berkat kebangkitan Kristus hidup dan mempunyai hidup yang bahagia dan tetap bahagia dan kita sudah sampai pada pekan yang ketiga selamat masa Paskah. Ini waktu bacaan ini membawa kita makin dekat pada Tuhan. Bacaan-bacaan memberikan kita hasil katekes tentang kebangkitan. Ini merupakan suatu tema yang sentral masa ini. Pada bacaan pertama kita mendengar bagaimana Petrus dan Yohanes sesudah menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah, di kerumunan orang banyak sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi, dan semua dikembalikan pada Tuhan Yesus yang bangkit, bahwa dia hidup, dia tidak dibunuh dan mati, dia tetap hidup, dia tetap jaya dan dia menang. Dia adalah Tuhan yang menang, bukan Tuhan yang kalah, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa manapun. Walaupun saat-saat tertentu dia membuat diri seperti kalah, tapi perang itu hanya sementara saja. Dia tetap membuktikan bahwa dia Tuhan yang jaya. Kita menyaksikan itu sebagai suatu kesaksian hidup dari Tuhan Yesus, bahwa kita boleh berharap pada Dia, berpegang pada Dia, dan boleh berserah pada Dia. Semua masalah pergumulan kita, pergumulan apapun, boleh kita serahkan pada Dia, dan Dia bisa menyelesaikannya. Apalagi Dia berkata, damai bagi kamu. Damai itu menyeluruh bagi kita semua. Bukan damai berarti tidak ada perangsa, tapi hidup itu lebih baik, lebih bahagia, tidak ada kekurangan. Itu berarti damai yang sempurna, dan damai itu dibawa oleh Yesus di dunia ini. Kita mendengar tadi dalam Injil bagaimana kalau anak-anak Emmaus, anak murid-murid dari Emmaus pulang ke Yerusalem. Saya terlalu terkesan, saya sudah berkata minggu lalu tentang kota Emmaus. Itu kota kecil sekali, sekarang tidak begitu terkenal, tapi itu memberikan suatu kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, bahwa dia tetap hidup, dia Immanuel, dia bukan Tuhan yang mati. Saya teringat pada kisah Perang Dunia Kedua ketika suster-suster asal Inggris memutuskan bahwa karena perang sudah dekat, mereka semua harus pulang ke Inggris dulu. Sudah perang baru mereka kembali biar di Emmaus. Dan suster kepala muda katakan, kalian semua siapkan barang untuk pulang, saya saja yang tinggal jaga biara ini. Wah, ketika mereka semua sudah turun naik ke truk untuk pergi ke Yerusalem dan terusnya ke Inggris, suster kepala jangan bertunduk-tunduk, dia jangan turun untuk mengatakan goodbye kepada teman-temannya. Waktu dia turun, Yesus jangan pura-pura bahwa orang yang tidak kenal. Yesus datang kepada dia di tengah jalan dan berkata, mau kemana suster? Dia bilang, ya saya mau turun ucapkan selamat jalan kepada teman-teman sekomunitas. Dia bilang, suster, baik suster ikut juga. Dosa suster takut tentang biaramu ini, saya akan jaga tempat ini. Saya tinggal di biara ini sampai habis perang, kalian akan kembali ke rumah ini. Nanti suster masuk di sana aula, di tengah aula itu ada satu bangku panjang, bangku tidak akan bergerak. Saya duduk di situ sampai perang selesai. Suster masuk di dalam aula, memang ada satu bangku panjang yang dirapikan oleh suster-suster. Bangku dia tandai dan dia pergi ambil dia punya pakaian seadanya, lalu dia lari turun ke truk yang menunggu. Ketika suster-suster lihat kepala biara turun, mereka tanya,
Suster, katanya suster tinggal. Tidak, saya juga harus pergi. Saya diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi. Kalian semua tidak usah takut. Tuhan akan jaga kita punya biara sampai kita pulang habis perang. Dan begitulah sudah, biara itu aman, tidak ada bekas apapun. Habis perang mereka pulang ke tempat itu, semua tempat itu aman, tidak ada gangguan sedikit pun, semuanya tidak ada yang rusak atau apa yang bisa dicari, tetapi semua tempat tinggal pada tempatnya mereka tinggalkan. Benar-benar Tuhan kita hidup, Tuhan kita tidak mati, Tuhan kita tidak binasa. Kita boleh berharap berpegang pada Dia karena Dia lebih kuasa dan telah membuktikan dari banyak hal bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang bangkit dan Dia menang dan jaya. Kita punya Tuhan yang menang, bukan Tuhan yang kalah. Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita tidak mati. Mari kita percaya langsung kepadanya dan memohon Dia untuk tetap memberkati kita dalam hidup kita ini. Amin.